حبيبي محمد 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 خير المرسلين. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاء وهو القاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجم الشين يا والضاد من حفاته إذ ولي الأضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتمنه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثل العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه خلف مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman Alitkon dan adik-adik angkatan Rabbani baik yang offline maupun yang online, kita akan melanjutkan kajian tahsin kita dengan panduan kitab Matan Al-Jazariyah atau yang dikenal dengan Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an ayya'lamah. Pertama, kata Imam Ibnul Jazari, yang harus diketahui atau yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Qur'an adalah makharijal hurufi was sifati, itu ya. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati. Agar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Agar para pembaca Al-Qur'an bisa melafalkan huruf demi huruf itu dengan bahasa yang paling fasih. Ya, kita akan masuk pada yang pertama, bab makharijil huruf ya. Babu makharijil huruf. Kemarin sedikit disinggung. Kita akan mengulang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17 ya. Adapun tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu, makharij jamak dari makhraj ya. Artinya mahallul khuruj, tempat
keluarnya huruf. Huruf itu apa kemarin? Bagian terkecil daripada Al-Quran ya. Al-Quran, kemudian ada surat, kemudian ada ayat, di bawahnya lagi ada kalimat. Nah, di bawah kalimat ada huruf-huruf hijaiyah. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu 17, berjumlah berapa? 17 tempat. Ini untuk 29 huruf maksudnya. 'Alal ladzi yakhtaruhu, menurut siapa? Atau berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat yakhtaruhu man ikhtabar, yang terpilih dari ulama atau pakar-pakar ahli qiraat. Lil jaufi, yang pertama ini untuk makhraj jauf. Jauf itu apa kemarin? Rongga mulut, artinya mencakup rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Yang pertama al-jauf. Sebenarnya dari 29 huruf atau dari yang berjumlah 17 tempat itu bisa diringkas menjadi 5 makhraj ya. Yang pertama jauf nanti, yang kedua al-halaq setelah jauf, nanti setelahnya lagi al-lisan, setelahnya lagi asyafatain, yang terakhir apa ini? Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Jadi dari 29 huruf ya, itu kan ada 17 tempat keluarnya huruf. Nah, dari 17 itu secara ringkas tercakup dalam 5 makhraj. Jauf yang pertama, kedua halak, ketiga lisan, lidah, keempat syafatain, kelima khayshum. Nah, yang pertama lil jaufi. Untuk makhraj jauf itu yang keluar apa? Alifun, yaitu alif, wa ukhtaha wahi, dan saudaranya alif. Wahia yaitu huruf maddin, huruf-huruf mad. Wa umad maksudnya ya. Dan ya mad lil hawa itantahi, yang berhenti seiring dengan apa kemarin? Berhentinya nafas. Tantahi bintihail hawa. Jadi yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Ada 3. Tidak punya sifat, sifatnya mengikuti huruf sebelumnya. Jadi kalau tebal huruf sebelumnya maka ikut tebal. Kalau tipis maka ikut tipis. Ya. Alif, waw mati atau ya mati. Ini disebut dengan huruful maddiyah atau apa? Al-hawaiyah, karena tadi tantahi bintihail hawa, atau disebut juga dengan al-jaufiyah gitu ya. Kenapa al-jaufiyah? Karena li khurujiha minal jauf, karena keluar dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Taib. Yang pertama jauf. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Yang kedua nih ya, kemudian li aqsal halqi, pada ujung ya tenggorokan atau pada rongga tenggorokan paling jauh dari rongga mulut, tepatnya pada apa namanya, pangkal pita suara, laring, orang bilang laring. Itu ada hamzun ha, keluar 2 huruf yaitu hamzah dengan
hak besar ya. Ini disebut juga dengan huruful halaqiyah, li khurujiha minal halaq, karena keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan yang sampai kepada rongga mulut. Dua, hamzah dengan ha. Kayak mudah ini ya. Wa min wasatihi, dan pada tenggorokan bagian tengah. Ada bahasa lain tuh namanya lisanul mizmar, rongga bagian tengah. Wasatihi, haknya kemana? Ke halak ya. Wa min wasatil halki, itu ada dua makhraj, dua huruf yang keluar, yaitu ain dengan ha. Kemarin saya sampaikan penyebutan ain itu ada naselnya, ada ayunannya. Tidak cukup baca na'budu tapi na'budu. Ayo bareng-bareng. Na'budu. Na'budu. Jangan terlalu dalam juga, karena ini wasat. Kalau terlalu dalam nanti di kamar mandi antum. Nah, itu jangan terlalu dalam. Biasa aja. Na'budu. Ayo. Irji' ilaihim. Ya, ain, ada nasl, ada ayunan. Kemudian ha. Ha itu wastul halki ya. Dia masih tengah tenggorokan. Tidak boleh ada kerikil. Sebagian orang Jawa yang tidak belajar Quran itu seringkali ada khoknya, agak sedikit terdengar ada khoknya gitu. Mungkin itu juga pengaruh pada tulisan tuh. Ahmad jadi Aceh Hamad, apa Ahmad gitu ya. Apalagi nah, itu kalau dalam bacaan Quran tidak boleh ada kerikilnya. Halus dia, seperti apa kemarin saya contohkan, seperti entok pacaran itu. Seperti entok pacaran, atau seperti orang kepedesan. Orang kepedesan tuh gitu. Ha, ayo. Hi, hu, bah, nggak boleh ada kerikilnya. Kha, khi, khu, bah, ha, hi, hu, bah. Coba. Ha, hi, hu, bah. Siapa? Nah, katanya diganti sama apa tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ngaji tahsin ini. Nggak tahu saya, angkatan Robbani itu filosofinya apa ya? Ini agar menjadi Abdun Robbani ya, bukan Abdun yang kayak tadi itu. Ya, orang kalau Abdun Robbani itu akan menjadi muhsin ya, imannya mantep, Islamnya mantep, tetapi ihsannya nggak mantep, itu ya belum Abdun Robbani itu. Rukun agama itu ada berapa? Ini saya kasih filosofinya antum ya. Nggak tahu filosofi yang antum bangun tuh dalam Robbani apa. Tapi dalam istilah tasawuf, Robbani itu luar biasa itu. Abdun Robbani itu abdun, hamba yang betul-betul mengamalkan Islam, iman, ihsan tuh. Luar biasa itu. Ihsan itu termasuk arkanuddin ya. Sebentar sebelum masuk. Arkanuddin ada berapa? Ada 3. Selama ini yang antum kenal ada berapa? Arkanul Islam ada 5 ya. Arkanul iman ada yang disebut dengan arkanuddin, itu yang jarang orang ketahui. Itu termaktub dalam hadis Jibril itu yang terkenal ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Riwayat siapa? Sayyidina Umar ya.
Duduk-duduk tiba-tiba ada orang pakaiannya putih bersih, rambutnya klimis, mendekati Rasulullah, menyentuhkan apa? Lututnya, kemudian mengatakan apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Rasulullah, sodakta, kata dia. Kemudian akhbirni anil iman. Nah, kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Apa jawaban Rasulullah? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau ada orang Islamnya bagus, oke, imannya bagus, tapi ihsannya nggak bagus, itu ibarat tripod nih. Tripod satunya patah, bisa dipakai nggak kira-kira? Nggak bisa, jatuh. Sholat bagus, oke, zakat iya, tapi dia nggak tahu bagaimana cara ikhlas. Itu kan bagian ihsan. Bagaimana agar menjauhi maksiat dalam keadaan sendiri. Nah itu. Yang sulit itu menjauhi maksiat dalam keadaan sendiri, karena tidak terlihat orang. Apa? Kalau dua-duanya terputus misalnya, ya nggak bisa dipakai tripod. Tiga-tiganya harus jalan. Islam jalan, iman jalan, ihsan jalan. Itu kalau tiga-tiganya bisa dijalankan, antum menjadi abdun robbani. Mau dalam keadaan sendiri, mau dalam keadaan rame, nggak peduli. Yang ada di hatinya ya Allah saja gitu. Akan minim maksiatnya. Itu mungkin filosofinya abdun robbani itu. Jadi antum berusaha mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri untuk terus menjadi hamba Allah yang robbani, yang tunduk terus dimanapun dalam keadaan apapun. Ihsan kan begitu ya, muraqabah ihsan itu, merasa dipencerong kalau kata orang Sunda. Ada orang Sunda sini? Merasa diawasi. Ihsan itu begini, saya kasih gambaran ya. Namanya siapa? Nah, ya saya kasih tahu ya. Antum mungkin nggak tahu nama ihsan itu gimana maksudnya. Ihsan itu begini kalau guru saya. Fisik kontak dengan makhluk, ya. Hati atau kolbu tembus kepada Khalik, itu ihsan. Saya ulangi, ihsan itu fisik kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada Khalik, itu ihsan. Kalau bahasa Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Satu bulan yang lalu istrinya Birrun meninggal. Misalnya meninggal ketabrak kereta. Misalnya cantik betul lah pokoknya. Pokoknya nggak ada yang lain selain istrinya itu yang disebut-sebut. Sedih, terlihat murung, setiap masuk ke rumah lihat karpet, wahai istriku tercinta gitu. Yang disebut istrinya. Lihat garpu, yang disebut Masya Allah, sayangku, begitu cantiknya engkau, begitu. Jadi apa yang dilihat, sendok, garpu, hordeng apa di sini? Hordeng sama ya. Kamar, kasur, yang dilihat istrinya terus. Tiba-tiba anaknya Birrun bilang, "Bapak gila ya?" Ngomong sendiri gitu. Kira-kira anaknya bener apa salah? Bisa jadi bener, karena sang anak masih memandang ayahnya dengan basor, dengan mata telanjangnya, mata kasatnya. Sementara bapaknya Birrun itu sudah memandang sesuatu tidak lagi dengan basornya, tetapi dengan basirah, dengan mata batinnya. Itu ihsan maksud saya. Jadi yang dilihat karpet, yang dilihat sendok, yang dilihat apa? Hordeng, yang dilihat kasur, tetapi tembus kepada istrinya. Kepada istrinya yang baru meninggal itu. Nah sama antum ketika melihat korma nih, melihat apa lagi? Melihat tumbuh-tumbuhan, melihat gunung. Yang dilihat bukan gunungnya, bukan kormanya, tetapi yang membuat korma, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang disebut dengan tajalli, tembus dia, kontak dengan makhluk,
tetapi kolbu tembus kepada Khalik itu. Orang kalau sudah begitu menjadi abdun robbani, dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Kemaksiatannya minim lah, kesalahannya minim. Nah itu, ini antum nanti rangkum filosofinya bagaimana. Saya kasih gambaran. Begitulah robbani itu begitu. Jangan cuma jualan kerudung. Itu kan simpel aja. Nah, jadi antum menjadi sufi betulan gitu. Ketika sudah mu'allakun billah ya. Min haitsu apa? Dimanapun dan dalam keadaan apapun itu akan menjadi abdun robbani. Jadi fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khalik. Oke, nanti nggak ngaji ya. Itu sedikit aja. Jadi dihindari itu bahasa-bahasa yang kayak tadi itu. Kecuali antum berdua lah nanti sama istrinya ya. Karena begini ya, mohon maaf. Ini bukan nyindir ya. Mastudi fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir. Saya dulu menghafal hikam itu nggak lama. Antum pernah ngaji hikam? Karya siapa? Imam Ibnu Athaillah. Itu kata beliau, mastudi fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhahir. Apa yang terlintas dalam lahir itu sebenarnya gambaran batin itu. Jadi antum ingin melihat orang itu tidak perlu lihat pusernya. Antum susah nih atau tanggal tua itu, saya nggak perlu ngelihat puser antum. Udah tanggal tua, kiriman belum datang, pasti pucet mukanya. Begitu ya. Ini paham apa nggak paham maksudnya? Apa yang terlintas dalam hati itu akan terlihat dalam lahir. Jadi yang dalam hati itu jorok, yang keluar jorok. Dalam hati bahagia, yang keluar tuh bahagia. Ini nggak nyindir, saya nggak nyindir. Karena gini, mungkin beliau ini menganut thariqat malamatiyah namanya. Tahu malamatiyah nggak? Thariqat yang kelihatan lahir sama orang tuh buruk aja gitu. Untuk menjaga menjaga agar tidak riya, mungkin ya. Jadi yang terlihat oleh orang itu sengaja buruk aja gitu. Kalau ia menganut thariqat malamatiyah gitu ya. Tahu malamatiyah kan, pernah dengar ya? Jadi pakaiannya compang-camping gitu, sengaja dia ingin terlihat orang buruk gitu untuk menjaga kolbunya. Kalau memang ikut thariqat malam. Antum ikut thariqat apa? Pokoknya thariqat antum tuh ngaji saja sudah. Thariqat aing mah ngaji. Kata siapa itu? Kata Abu Yadimyati Cidahu. Ya itu kira-kira lah, itu filosofi Rabbani itu. Oke. Sampai mana tadi? Imam Ibnu Athaillah. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu, pada tenggorokan paling dekat dengan mulut ya, adnal halqi maksudnya haknya kepada halq, itu ada dua makhraj ghain dan kha. Hati-hati ketika baca ghain itu tidak boleh ada kerikil. Gha atau go, itu orang Sunda go. Gogon enggak, gogon. Ghai. Ayo. Ghai. Ghairil ayo. Ghairil maghdubi. Tidak boleh ghairil maghdubi. Ayo. Ghairil maghdubi. Tayyib. Kemudian kha. Kha itu masuk huruf isti'la ya. Kemarin ada berapa?
khassu, dhagtin, qid. Huruf isti'la itu ada gema, harus ada gema dia. Kha, kha, khi, khu, bakh, buka bakh. Tidak perlu mencucu mulutnya kho gitu. Nggak perlu. Yang ada kaitannya dengan bibir itu hanya berapa huruf? Waw, ba, mim, fa. Itu kan syafatain. Yang ada kaitannya dengan bibir ya itu aja. Yang ada gerakan bibir itu. Jadi penyebutan ro, penyebutan sod, penyebutan apa tadi? Kha itu nggak ada kaitannya dengan bibir. So gitu, nggak perlu mencucu bibirnya. Karena makhrajnya bukan di bibir, bukan. To juga bukan di bibir. To. Dia di torful lisan. To. Jadi tidak perlu to. Nggak perlu. Nggak ada kaitannya dengan bibir. Yang ada kaitannya dengan bibir 4. Waw, mim, ba, fa. Waw, mim, ba, fa. Ini saya sampaikan agar antum tidak takalluf, tidak berlebihan dalam baca Quran itu. Biasa aja, cuma kan harus tepat makhrajnya. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Apa itu? Ghain dengan kha itu disebut dengan al-mu'jamatan ya. Jadi dua huruf yang bertitik. Kalau yang tadi ain dengan ha, al-muhmalatan namanya. Dua huruf yang tidak bertitik. Ain dengan ha. Wal qafu, dan adapun makhraj qaf aqsal lisani fauku ya. Itu berada di aqsal lisan fauk, keluar dari pangkal lidah. Aqsal lisan itu pangkal lidah yang fauk, yang bersentuhan dengan langit-langit atas. Kalau bahasa dalam definisi itu aqsal lisan ma'asti'la'ihi wa ma yuhadihi minal hanakil a'la itu. Jadi isti'la dia. Keluar dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit-langit atas, langit-langit yang lunak. Itu qaf. Qa, ayo. Qi, ku, baq, qa, qi, ku, baq. Tidak boleh terlalu dalam. Qi, tu, enggak. Biasa aja. Qala, qila, kul. Tidak harus qul, enggak terlalu dalam. Qala, enggak. Qala. Masuk isti'la ya, harus ada gema. Qala, qila, mustaqim. Tidak harus mustaqim, enggak. Mustaqim, biasa aja. Mustaqim. Itu pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit atas. Aqsal lisan ma'asti'la'ihi wa ma yuhadihi minal hanakil a'la itu. Tsummal kafu asfal ya. Kemudian makhraj kaf asfal di bawah makhraj qaf. Jadi kalau tadi makhraj kaf itu, makhraj qaf itu ma'asti'la'ihi. Kalau makhraj kaf ma'astifalihi. Aqsal lisan ma'astifalihi wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Jadi dia di bawah makhraj qaf. Oke, dan punya sifat hams. Dia mau hidup mau mati harus ada desisan. Ayo, kaki kubak. Kaki kubak. Mati akbar. Akbar. Tidak cukup akbar tapi akbar.
Ka, ki, ku, sakit. Diinjak. Nah, itu contohnya. Diinjak siapa? Kokom. Hah? Oke. Hah? Semongko. Rabani. Kalau nggak tahu nggak dosa, nggak apa-apa. Hah? Astagfirullahaladzim. Masrur hadir nggak Masrur? Ya. Jangan di belakang, kelihatan gelap di belakang. Ini udah gelap tambah gelap nanti. Tadi sampai mana ya? Asfal wal wastu faji mushinu ya. Maksudnya wastul lisan di sini ya. Memang harus buka syarah juga. Saya punya syarahnya. Nah, kalau wastu apa namanya? Wastul lisan. Oke. Wastul lisan, tengah lidah maksudnya itu ada berapa makhraj? 3. Faji mushinu ya. Jadi kalau jim, mohon maaf, itu disentuhkan ke langit-langit. Bedanya dengan shin dan ya, kalau shin dan ya cukup di dekat. Ini termasuk wastul lisan. Tengah lidah. Kalau jim itu disentuhkan ke langit-langit. Ja. Tapi jangan, dia harus ditahan. Tidak boleh ada hamas. Ja. Afwa ja. Itu karena tidak ditahan itu. Tidak boleh ada angin. Kenapa keluar angin? Karena mungkin terlalu ditekan dia. Ja. Enggak. Ja. Ayo. Ji, ju, baja. Saya sampaikan kemarin, ini sebenarnya masuk kategori qalqalah ya. Qalqalah maksudnya apa? Sifat ya. Untuk qalqalah itu yang afdol, saya ulang, itu aqrabu ilal fathi. Semuanya pantulannya lebih dekat kepada fathah. Bukan fathah tetapi lebih dekat kepada fathah. Jadi was-samaa'i dzatil buruj. Tidak buruja tapi buruja. Tidak buruja tapi buruja. Kasaba, ayo. Kasaba. Yulada. Tidak yulada tapi yulada. Bihadzal balad. Antum cek di Maktabah Syamilah, klik aqrabu ilal fathi itu. Ustadz, kok saya sering dengar imam-imam Haramain itu kalau baca dal gitu ya. Saya sampaikan di awal kan, tidak semua murid itu menerima seluruh ilmu dari gurunya. Bahkan mohon maaf, kalau kori-kori Mesir itu, kori-kori Mesir ya, siapa namanya itu? Mahmud Syahad. Coba perhatikan dah, qalqalahnya. Itu aqrabu ilal fathi dia. Kasaba, yulada, tidak yulade. Nah, ternyata di situ ada perbedaan. Nah, saya mengambil yang aqrabu ilal fathi, lebih dekat kepada fathah. Karena itu yang afdol, yang utama. Ya, antum jangan menyalahkan yang betul kasaba, bukan kasabe. Nah, selain itu alasan guru saya Pak Fatoni, saya belajar ke beliau itu dua kali. Beliau punya karya beliau namanya metode Maisuro ya. Saya ikut pelatihannya itu 2 kali. Pernah dengar metode Maisuro? Ya. Dulu waktu kuliah di IIKI dulu, itu saya ikut beliau 2 kali. Kenapa kata beliau qalqalah itu pantulannya lebih dekat kepada fathah? Karena tidak ada makhraj yang bunyinya e. Ini juga informasi baru dari beliau ya. Tidak ada makhraj yang bunyinya e. Dalam setiap makhraj tidak ada e. Misalnya khitamuhu misk, nggak boleh misk tapi misk.
Ada orang kan baca misek gitu ya. Walayalin ashr, enggak, bukan walayalin ashr, tetapi dimasukkan, bukan dimasukkan, bahasanya itu dileburkan. Tetap shinnya ada, tetapi tidak boleh dibaca ashr gitu, enggak. Ashr, dileburkan dia. Wasyaf'i wal watr, tidak water tapi water. Atau antum mau memilih bukan qalqalah, waqaf yang bentuknya, waqaf itu ada 3. Ada waqaf mahad, ada waqaf ismam, ada waqaf raum namanya. Nah, antum mau menggunakan waqaf raum misalnya. Waqaf raum itu kasroh dengan dhammah ya. Kalau ismam khusus dhammah saja, karena dia dhammus syafatain. Contoh begini. Wasyaf'i wal watri aslinya ya. Nah, kalau antum mau menggunakan waqaf raum, itu ro-nya dibaca tapi tidak 100%, sepertiganya saja. Wasyaf'i wal watri. Hanya yang terdengar, yang hanya bisa mendengar hanya pembacanya saja. Itu waqaf juga dia. Namanya waqaf raum. Nah, waqaf raum masuk pada fathah enggak. Kasroh dengan dhammah. Nasta'in misalnya ya. Nasta'in. Jadi nu-nya dibaca. Namanya waqaf apa? Tapi tidak terdengar. Yang mendengar, kalau ya kita kan biasanya waqaf mahad. Mahad itu murni. Nasta'in. Biasa aja kan? Nah, kenapa ada waqaf raum? Untuk menunjukkan bahwa makhraj atau harokat nasta'in itu dhammah dia. Nah, adapun khayshum, bukan khayshum, ismam ya. Ismam dalam Quran hanya 1 ya. Surat apa? Yusuf. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ismam itu apa artinya? Dhammus syafatain, memonyongkan bibir. Aslinya la ta'manunna, tetapi diisyaratkan. La ta'manna, balikin lagi. Begitupun dalam waqaf itu hanya memberikan isyarat saja. Nasta'in. Paham? Nasta'in. Kenapa tadi ada suara-suara aneh? Astagfirullah, Rabbani ini. Jangan sampai Abdun Syaitoni gitu. Nah, Abdun Rabbani. Jangan ganti aja terlalu ekstrim nih. Enggak, udah terusin aja. Itu doa. Daripada angkatan saya namanya ta'aruf kan. Itu sampai semester 8 ta'aruf terus samping. Angkatan Ustadz siapa? Ubaid apa siapa? Itu wabihi ilahi qola itu. Angkatan wabihi ilahi qola. Yang ngeri itu Rabbani itu. Sama ashab itu. Ashab apa ahbab? Ashab itu khairul qurun dia. Korni. Nggak paham ya? Ashabu Rasulillah. Wal wastu faji mushinu ya waddadu. Ini yang paling sulit nih ya. Min as'abil al-huruf al-hijaiyah. Huruf hijaiyah yang paling sulit diucapkan. Waddadu min hafatihi. Hi-nya kemana? Lisan. Jadi makhrajnya sisi, atau hafat itu sisi, pinggir ya, atau tepi lidah. Idwaliya al-adrasa min aisaro au yumnaha. Beradu, atau salah satunya beradu, walia itu beradu dengan salah satu dari gigi geraham, 2 gigi geraham, min aisaro au yumnaha, baik yang kiri maupun yang kanan. Gigi geraham atas maksudnya ya.
beradu. Kalau saya baca di syarahnya, jadi pelan-pelan dibawa makhraj itu dari tepi lidah setelah makhraj jim tadi, jim, ja, do, ja ya, setelah makhraj jim itu sampai ke makhraj lam, istitolah. Itu namanya istitolah. Istitolah itu artinya menggelayutkan, memelarkan. Jadi kalau baca dod pelan-pelan, setelah makhraj jim coba ja. Nah, setelah makhraj jim do. Bisa di kanan, bisa di kiri ya. Antum mana yang paling mudah? Saya bisa dua-duanya Ustaz, lebih bagus itu. Aaz, lebih cihuy. Kalau bisa, tapi jarang yang bisa. Kalau nyamannya pakai kiri ya kiri. Ini kanan apa kiri? Nah, kiri sini. Ini kanan. Nah, silahkan nyaman yang mana, pelan-pelan dibawa ke makhraj lam. Bo. Bo, lam di mana? Al. Bo, digelayutkan. Bo. Bo. Di. Bu. Yudhillu. Dimelarkan. Yudhillu. Nah, jadi melarkan, menggelayutkan suara. Mulai dari tepi lidah setelah makhraj jim, tepi lidah ya, setelah makhraj jim sampai makhraj lam. Itu yang disebut dengan istitolah. Istitolah itu memelarkan. Sifatnya istitolah. Coba kita praktekkan. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Ayo. Ghairil maghdubi. Nah, alaihim walam. Tahan dulu. Walam. Kenapa ditahan? Agar karena dia masuknya apa tadi sifatnya? Istitolah, kemudian punya sifat juga isti'la dia. Harus ada gema seolah-olah antum makan makanan banyak di dalam itu. Dan agar tidak keluar desisan atau angin. Jadi tidak boleh atau tidak cukup baca alaihim waladdo, tapi tahan dulu. Alaihim waladdo. Tahan dulu ya, sedikit saja, sebentar. Jangan lama-lama. Alaihim walam. Nah, itu kelamaan. Alaihim walam dhalin. Kalau yang punya suara bagus lebih enak. Lebih ini. Siapa yang suaranya bagus? Nah, kita dengarkan coba. Siapa? Han ya, baca Han. Bacaan ghairil maghdubi Han. Mantap nih. Mantap nih. Luar biasa. Ini Wafa sampai ketawa-tawa ini. Ulangi lagi coba. Saya pengen. Masrur ternyata suaranya makhrajnya bagus ini. Mantap. Ya, luar biasa ini, Masrur ini. Coba siapa lagi? Siapa lagi? Yang di rumah nggak bisa praktek ya? Caranya gimana? Nggak ada suaranya. Ini samping. Antum, saya baca. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Dubi. Ghairil maghdubi. Pelan-pelan dibawa ke makhraj lam. Ghairil maghdubi.
alaihim Oke, ro-nya tipis ya. Ghairil maghdub. Tidak boleh ada kerikil. Maghdubi enggak, halus dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin mad apa? Lazim mutsaqqal kilmi. Setelah mad ada huruf yang bertasydid itu ya. Panjangnya wajib 6 harokat. Coba siapa yang belum baca? Poso ini kayaknya. Poso itu orang banyak gunung di sana kan? Sering teriak-teriak coba. Bagus suaranya. Nah, dari sirotol biar mantap. Tati tubat. Kebanyakan mohon maaf ya, taknya orang Indonesia itu tak tempe atau tak tahu gitu. Antum coba dengerin dah lagu-lagu itu, untukmu pasti ada hamsnya itu. Tapi tidak lebay kan? Kepadamu, enggak kepadamu, untukmu. Coba dah dengerin. Selain enak didengar, memang makhrajnya di sana gitu. Tidak an'am, tak tahu itu. Bu beli tahu. Yang betul bu beli tahu tempe. Tati tubat. Mau hidup mau mati dia punya sifat hams namanya. Mau hidup mau mati punya sifat hams. Hams ada berapa? Hams ada berapa? Ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Ada di sini nanti sifatul huruf. Oke, diulang. Tebal ya, ro. An'amta. Ain ada nasalnya. An'amta. Ta. Nah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahan sebentar. Enggak apa-apa. Ini memang dod itu paling sulit. Tapi masrur tuh bagus. Nanti belajar sama masrur ya. Coba itu. Tuh, bagus itu. Udah biasa dipermak kayaknya. Nah, siapa lagi? Fabirun ya yang ini. Sahibut TikTok nih. Coba. Ya Allah. Sirotol, ayo. Sirotol. Ayo baca. Kenceng nggak apa-apa. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Suaranya bagus. Nah, antum belum keluar sedikit keluar makhrajnya apa. Kalau mau belajar makhraj dari murotal video itu atau murotal di YouTube, itu ada ulama besar namanya Syekh Mahmud Al-Husari. Itu kalau mau belajar makhraj, kalau ada perbedaan ya dengan guru-guru kita, enggak apa-apa. Itu bukan ikhtilaf ijtihad, bukan ikhtilaf ijtihadi, bukan, tetapi ikhtilaf al-ada saja. Kalau mau bagus makhrajnya, lihat bacaan beliau. Siapa? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Bagaimana cara beliau baca Quran itu. Kalau Musyari Rasyid bagus tapi nggak kelihatan makhrajnya itu. Apalagi di ini kan, di rekaman. Tapi kalau Syekh Mahmud Al-Husari itu bagus. Syekh Mahmud Khalil
Yang suaranya sering dibaca tarhim itu loh. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu suaranya saya Mahmud Husari. Salatu wassalamu alaik. Betul nggak itu ya? Ya imam al-mujahidin. Nah itu bacaan Qur'annya bagus. Beliau Syekhul Qurra, termasuk gurunya para pembaca Al-Quran. Saya kalau ini mau tidur tuh sering dengerin beliau. Nah itu, ya itu siapa? Coba dia di setel. Siapa? Mahmud Khalil bukan? Ah itu, baca Quran begitu, mantap. Ah begitu mantap. Itu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Rujukan saya. Nah oke. Sirara. An'amta, ta. Enggak an'amta, an'amta. Oh, itu waladhdallin udah mirip Masrur tuh. Bagus tuh. Ini yang stand up kemarin nggak lucu tuh kan? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti praktek baca Quran lah. Apa tadi sampai mana? Wallamu adnaha limun tahaha. Dan makhraj lam itu adnaha. Ada di mana makhrajnya? Punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah itu bertemu gusi muka atas. Kalau saya lihat di definisinya, dhahru tarfil lisan wal lithah al ulya. Jadi punggung ujung lidah bertemu gusi muka atas. Al, ayo. La. Tidak al tapi al. Limun tahaha yang merupakan ya, yang merupakan akhir dari tempat keluarnya dhad. Tadi saya sampaikan. Nah, pelan-pelan dibawa ke makhraj lam, itu kan dhad kan? Akhir daripada tempat keluarnya makhraj dhad, itu limuntahaha itu maksudnya. Oke, lalilubal. Ayo. Lalilubal. Kalau ada lam yang bertasydid itu jangan dipanjangkan. Saya sering nerima setoran itu. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Dari mana sih setoran begitu? Ayyagul dipanjangkan karena mungkin anggapannya ada tasydid gitu. Enggak begitu bacaannya. Ditekan kalau ada tasydid. Ayyagul. Sama dalam surat Al-Qamar itu mustaqir, mustaqor, tidak mustaqor, enggak. Fatol, fatol, tidak fatol, enggak. Jadi cukup ditekan ya. Ayyagul. Ayo, wa ma kana linabiyyin ayyagul. Ayyagul. Nah, seringkali orang mengabaikan idgham bi gunnah. Nanti ada rumus. Sabar ya, ngaji tajwid itu sabar. Nanti saya kasih rumus. Istilahnya rumus ini idbilabih fasyamigun. Antum belum pernah dengerin, kecuali yang ngaji ke Pak Fatoni. Namanya idbilabih fasyamigun. Antum kalau sudah menguasai ini bisa ngoreksi para pembaca Quran.
sampai kaliber internasional pun antum bisa. Ini kualitasnya begini, bisa itu. Nama rumusnya idbilabih fasyamigun. Yang sabar ya. Sampai berapa liko lagi? 4. Habis itu pulang. Mudah-mudahan pulang. Saya dengar mau ada ini, nggak ada libur. Nggak pulang gitu, karena pandemi kan. Oh, mudah-mudahan pulang ya, mudah-mudahan pulang. Nggak, soalnya ada desas-desus itu liburnya cuma seminggu, kemudian lanjut semester 2 gitu. Kalau pulang nanti ribet lagi pandemi kan. Terserah antum lah, antum demo gitu, nggak boleh, saya pengen libur. Saya pengen ketemu orang tua gitu. Wong pilkada aja diserentak di seluruh daerah kan, kenapa saya nggak boleh pulang gitu? Asal rasional aja alasannya kan. Poso gimana poso? Enggak lah. Ngajian. Masya Allah. Wan nunu ya, dikit lagi. Wan nunu dan makhraj nun min tarafihi. Hi-nya kemana? Lisan ya, tarful lisan. Tahtu ja'alu. Jadi ujung lisan yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tahtu ja'alu, di bawah tempat keluarnya makhraj lam. Kemarin saya gambarkan lam di sini, nun di belakangnya. Tahtu ja'alu, lana belakangnya ro, lana ro, ayo. Lana ro. An. Di belakangnya lagi ar. Di depannya nun al. Di belakangnya lam an. Di belakangnya nun ar. Dot. Ar. Ar. Oh ya, diingat-ingat. Lanaro, ayo. Lanaro. 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 TikToknya gimana? TikToknya gimana? Lanaro. TikToknya. Nanti saya buat. Robani. Antum bagus, Fabirun Ar-Rabbani itu bagus. Poso Ar-Rabbani, Masrur Ar-Rabbani, oh luar biasa. Ar-Rabbani Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi Asy-Syadzili. Warra yudanihi dan makhraj ra itu yudanihi. Kalau di cetakan saya yang sebelumnya, yudanihi itu maksudnya yuqarib makhraj an-nun. Jadi makhraj ra itu keluar dekat dengan keluarnya makhraj nun. La nara di belakangnya. Li dhahrin adkhalu, tetapi sedikit masuk adkhalu ke punggung lidah yang dekat dengan tengah lidah. Kalau bahasa di ilmu tajwid itu tarful lisan qaribun ila dhahrihi qalilan ba'da makhrajin nun. Jadi masuk sedikit ke punggung lidah yang dekat dengan tengah lidah. Itu ra. Wa ta'u wa danu wa ta minhu wa min uliyatana ya wasafiru mustakin. Wa ta'u wa dalu wa ta. Makhraj ta dal ta minhu. Minhu itu min tarfil lisan. Ya. Uliyatana ya. Apa itu maksudnya? Bertemu dengan pangkal gigi seri muka yang atas. Tarful lisan ma'ath thanaya al-ulya. Kalau di definisi ilmu tajwid. Wa min uliyat thanaya, dibalik di sini ya. Jadi pangkal ujung lidah, minhu itu tarful lisan, wa min uliyat thanaya, ma'ath thanaya al-ulya maksudnya. Bertemu dengan pangkal gigi seri muka yang atas. Sini ya. To. Ayo. To. Ti. Da. Di. Du. Bada. Bukan dal Bandung ya. Kalau Bandung
Di mana itu? Bandung. Seharusnya yang kalau Quran Bandung. Bandung. Dodol. Bogor. Bukan Bandung tapi Bandung. Kalau diarabkan Bandung, kalau Quran ya, Bandung. Nah, itu di situ posisinya. Torful lisan ma'ats tsanaya al ulya. Tatitu bata. Ayo. Po. Ti. Tu. Bata. Bata. Bukan bate, bata. Dadi du bada. Da. Di. Du. Bada. Bada. Ta. Dia punya sifat hamas. Makhrajnya di situ tapi ada hamasnya. Ta. Ti. Tu. Bat. Bukan ta. Ti. Tu. Tak tutuk koe. Nah, tak tutuk koe itu. Untukmu. Nah. Tuti. Ah itu. Tuti. Kan manis kan, tuti. Tapi jangan lebay ya, tuci gitu. Enggak. Biasa aja, tuti. Untukmu. Intinya jangan tak tempe, jangan tak tahu ya. Begitupun to itu jangan Soeharto, tapi Soeharto, to. Bukan Soeharto tapi Soeharto. Suroto. Soto. Rin. So, oh itu sod, bukan to. Sotoy, Rabbani. Astagfirullahaladzim. Belum sampai Rabbani ini, belum. Masih cita-cita antum, masih azam. Hah? Oke. Tidak masuk ke hati. Was-safiru mustaqin. Di sini tidak disebutkan hurufnya apa ya. Safir itu ada 3 hurufnya. Sod, zai dengan sin. Ahrufus safir. Ada di sifat nanti. Was-safiru mustaqin, dan huruf-huruf safir, sod, zai dengan sin itu mustaqin. Keluar, makhrajnya itu keluar apabila ujung lidah tegak. Mustaqim itu tegak atau sejajar. Coba so. Tidak harus mencucu, so enggak. Tidak ada kaitannya dengan bibir. So. Si. Su. Bas. Bas. So. Si. Su. Bas. Za. Jangan ditekan ya, harus ada ininya. Jangan kayak orang Sunda itu ja. Mijon itu. Misone mas, itu orang Tegal. Misone mas, misone. Za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Oke. Sod, zai, terus shin ya. Sin, oke. Kalau shin itu tadi apa? Wastul lisan. Wal wastu faji mushinuya. Ini sin. Wasafiru mustaqin. Sasi subas. Ayo. Sasi subas. Ya, mudah. Sasi subas. Sasi subas. Sa. Si. Su. Bas. Minhu, min tarfil lisan maksudnya, wa min fauqis tsanaya as-sufla, yang apa, mendekat ke atas gigi seri bawah itu.
Apa hurufnya? Wadzalu, wadzalu, wasa. Afwan. Tadi yang sufla yang sofir ya. Minhu wa min fauqis sanaya sufla, kemudian wadzalu, wadzalu, wasa lil ulya. Dan adapun makhraj dzal, dhad dengan sa itu lil ulya, lebih tinggi daripada yang tadi sofir itu. Hah? Kalau sofir di belakangnya so, zai di belakangnya ya, sa. Nah, kalau dho di depannya, dho dia lebih tinggi, dho, za, sa, lil ulya. Wadha'u wadzalu wasa lil ulya. Wadha, ayo. Hati-hati orang Betawi ini agak sulit. Wazzo, ada zo-nya itu. Dho. Nah, dho. Johor. Jolim lu. Mina jolimin. Nah itu. Masrur tuh yang enggak belajar ya, enggak belajar Quran. Sama dzal juga agak sulit tuh. A'udzu, enggak a'udzu. 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 Dzadzi dzubaz. Ayo. Sasi subas. Lali dzubal. Bal. Minal zalimin. Hah? Minaz zalimin. Minal zalimin. Ya. Lo. Li. Nah, dia punya sifat isti'la ya, khassu, dagtin, kill. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Okay. Min tarafaihima wa min batni syafah. Min tarafaihima, apa maksudnya ini? Tarafaihima itu tarful lisan was thanaya al ulya ya. Yaitu dha, dzal, sa itu lil ulya min tarafaihima. Maksudnya tarful lisan was thanaya al ulya. Ya, itu dha, dzal dengan sa. Kalau yang tadi dhahru ra'sil lisan, ini tarful lisan. Keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Wa min batni syafah, dan dari batni syafah itu perut bibir bawah ini yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Falfa, ada makhraj, terdapat makhraj fa. Hati-hati orang Sunda nih ya, fitnah enggak. Jannatin al-papa, enggak. Dia batni syafah, kayak dilipat gitu. Itu bersentuhan dengan ujung gigi seri atas fa. Ujung gigi seri atas fa. Fi. Fu. Baf. Harus ada hams, ada keluar angin, desisan. Fa. Fi. Fu. Baf. Bukan pa. Pi. Pu. Bab. Bukan fa. Fi. Fu. Baf. Mau ngomong apa lagi nih? Ma'atrafis sanayal musyrifah wa min batni syafah falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Itu maksudnya bersentuhan dengan ujung gigi seri al-musyrifah yang atas. Itu definisi atau makhraj fa ya. Wa min batni syafah falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Lisyafatain, dan untuk dua bibir itu ada makhraj waw, ba, mim. Ada waw, ba, dan mim. Ada ibu-ibu di Mekah itu kebelet. Salah masuk toilet bapak-bapak. Toilet bapak-bapak. Lagi kencing berdiri. Wow. Bukan wow ibu, alif kata.
Nggak paham kan? Astagfirullahaladzim. Rabbani. Saya ketularan sama siapa tadi? Ayo, wow, wa, wi, wu, bau. Nah, ini bibir baru wa, wi, wu, bau, ba, bi, bu, baba. Hati-hati jangan terlalu ditekan ya. Kalau ditekan nanti ada angin. Abuaba itu ada anginnya. Ada anginnya. Jangan terlalu ditekan. Coba ada ini nggak? Ada tisu nggak? Nah, ini kita praktek makhraj ba. Kalau tisunya bergerak, ba-nya belum benar. Tapi kalau diam dia bagus. Nah, begini nanti ya. Prakteknya begini. Hah? Babi bu baba. Ayo. Babi bu baba. Baba. Tidak babu, baba. Baba. Oke. Mami mu bam. Ma. Mi mu bam. Gampang, udah gampang ini. Ini ba dulu coba, praktek mana tadi? Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Dan yang terakhir makhraj gunnah itu di mana? Khaysyum. Khaysyum itu rongga hidung. Kalau guru saya mengartikannya sentuhan di jalur hidung. Mim bertasydid dengan nun bertasydid. Coba praktek ya. Kalau saya salah berarti belum benar nih. Ini ada angin ya. Babi bu baba. Babi bu baba. Pa. Nah, itu ada anginnya kalau itu. Ada anginnya itu. Coba ini dulu. Siapa? Birun coba. Babi bu baba. Deketin dulu, ya, deketin. Nah, deketin bibir ya. Babi bu baba. Baba. Kol-kolah itu di akhir harus lebih jelas ya. Muk. Ya, kol-kolatun apa? Babi bu baba. Oke, coba siapa? Poso. Di sini ada orang Brebes nggak? Tidaknya Cirebon ada. Nah, coba. Siapa yang orang Jawa? Pai. Coba praktek, coba siapa? Oh, yang belum. Siapa? Fikri. Sunda ya? Ini USA. Nah, tapi masih memegang teguh budaya barat ya. Jawa Barat ya. Ayo. Babi bu baba. Baba. Babi bu baba. Oke, mantep itu. Nah, coba. Babi. Belum bener tadi ada anginnya itu. Coba prakteknya yang bener. Enggak, yang bener coba. Antum tuh udah bagus bacaannya coba. Babi bu baba. Ba. Bi. Enggak ada anginnya itu. Ba. Di atas. Bukan yang ini, yang atasnya. Kalau itu enggak gerak, nah itu atasnya. Babi bu baba. Gini. Nah, di sini. Babi bu baba. Ini kipas kan? Masrur.
Habis ini siapa? Wafa. Atau nanti Mas Rul yang pilih. Ayo deh. Itu mah ciluk baru. Yang kenceng. Kamu malu-malu kucing ya? Baba. Oke, Wafa sekarang Wafa. Kasih. Atau siapa? Tuti sama Tuti berdua. Udah azan ya? Tuti dulu. Ayo. Oke, saya kira cukup dulu ya. Insya Allah minggu depan masuk sifatul huruf. Saya tugaskan siapa itu? Ini yang orang Sunda nih siapa? Lutfi sama berdua sama Masrur ya. Berdua bab sifatil huruf. Antum baca berapa bait ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Didefinisikan. Kemudian apa itu jahar, apa itu rokhawah, apa itu istifal, apa itu infitah, ismat. Nah, itu antum nanti cek di kitab-kitab tajwid. Definisinya bahasa Arab dulu ya, bahasa Arab. Kemudian prakteknya seperti apa. Nanti saya rekam. Nanti saya bantu, maksudnya saya tambahkan. Berdua ya. Nah, sambil prakteklah di mana gitu. Taib, udah mau maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, menambah informasi. Dan yang paling penting adalah dipraktekkan. Illa riyadatam ri'in bifakkihi. Kalau mau bagus harus banyak jam terbang membaca. Coba dibaca dulu. 1, 2, 3. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألفون وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فاعل حاء أدناه غين خاء وهو القاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجم الشين يا والضاد من حفاته إذ وليه الأضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتمنه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثل العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه خلف مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Habibi Muhammad